Kalau seandainya mau squat boleh, seandainya mau plank aja boleh, atau seandainya mau cuma dumbbell aja 1 set boleh. Nah, tapi itu salah satu investasi yang paling gampang, paling mudah, karena kita kebiasaan makan karbohidrat. Nah, sedangkan otot kita adalah sebenarnya gudang gula di badan kita. Jadi regulasi gula itu dipengaruhi oleh otot kita gitu. Jadi makanya kalau rajin latihan otot, maka tadi gula yang tadinya mau disimpan dalam sel lemak akhirnya kepake untuk kebutuhan yang lain. Oke. Oke. Terima kasih Mas Ade. Ya, Tapi Otong jangan lupa sholatnya dulu, baru. Ini mau izin, aku mau sholat isya dulu bentar. Oke, jangan lupa pusap ya Otong. Thank you Otong. Terima kasih Mas Ade dan Terima juga tadi kasih, sudah ada Mbak Otong. Nah Ivana. sekarang kan ahlinya filosofi Kang Maman silahkan. Saya cuma membayangkan 2,5 kilo, kemudian umur 10 tahun 25 kilo. Iya. Waktu masuk UI tahun 90, Iya. sudah 183 tapi berat masih tetap 50-an, 60-an. 60, iya, 60 ya. betul. Tapi kan ada pertumbuhan ya. Iya. Sepertinya mudah menumbuhkan. Saya mau nanya cara menumbuhkan rambut gimana? Sebenarnya rambut, kulit juga ya, rambut, kulit dan sebagainya itu sebenarnya sebuah konsekuensi daripada kalau berbicara pohon itu kayak kita tanya mau buahnya, mau bunganya, mau daunnya, itu tuh sebenarnya semuanya berawal dari akarnya. Ya. Nah, jadi akarnya sendiri, jadi mungkin yang saya syukuri dari saya menggeluti olahraga ini adalah ketika saya ngatur pola makan, saya ngatur pola gerak, dalam hal ini olahraga dan ngatur pola istirahat, ternyata itu berdampak ke semua, termasuk juga Pertumbuhan kayak rambut. kulit sama juga rambut juga. Sampai hari ini bersyukur maksudnya rambutnya masih ada, satu. Bersyukur juga rambut hitamnya masih lebih banyak daripada rambut putihnya. Jadi saya masih bisa cabut uban, jadi hitamnya masih dominan. Sekarang sudah 56, 57 ya? Saya 57 ya. 57. Oh wow, tepuk tangan. 57 tahun. Tani? Kalau dari aku sebenarnya aku bertanya-tanya bagaimana caranya Mas Ade untuk menjaga konsistensi badan seperti ini terus-menerus dari puluhan tahun lalu. Ototnya mungkin lebih banyak daripada lemaknya. Lemaknya berapa persen, Mas? Lemaknya sekarang 6%. 6%. Wow. Itu sulit. Sulit. Iya. Kabarnya 58% lemaknya. Iya, yang bapak saya. Gimana Mas caranya? Karena siapa tahu tuh bisa jadi motivasi juga buat kita-kita yang lagi-lagi malas lagi olahraga ya. setelah konsisten bertahun-tahun. Sebenarnya jadi misalnya. kalau dari kata disiplin atau kepatuhan itu, sebenarnya kalau kita buat satu investigasi itu fondasinya itu pemahaman. Dan pemahaman amunisinya itu edukasi. Nah, jadi sebagai contoh misalnya kalau kita disiplin atau patuh akan yang namanya keimanan. Misalnya sholat 5 waktu, lalu puasa, lalu apa ya, melakukan banyak hal kegiatan yang sifatnya keimanan. Nah, kalau kita buat satu investigasi, biasanya pemahaman akan keimanannya tinggi, makanya dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena paparan akan edukasi, dalam hal ini keagamaannya itu banyak gitu. Nah, jadi membayangkan hari ini kita berbicara keimunan, bukan keimanan, maka fondasinya sama, yaitu adalah pemahaman. Dan pemahaman, amunisinya adalah edukasi. Makanya kenapa menurut saya itu yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Edukasi tentang yang namanya kesehatan itu sendiri. Tapi memang, kalau boleh jujur, berbicara atau belajar tersehat itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena sehat tidak memiliki sense of urgency. Jadi sehat itu istilahnya masih kita miliki, makanya kenapa nggak menarik. Tapi menjadi menarik pada saat dia pergi dari kita. Tapi benarkah selama berolahraga puluhan tahun itu nggak pernah merasa atau punya rasa malas? Itu siasat sebenarnya. Jadi siasatnya gampang tuh Mbak Fani ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya siasat mengatasi kebosanan misalnya. Mungkin nggak kita latihan biasa pagi kita pindah ke sore. Mungkin nggak saya latihan di lokasi A, saya pindah ke lokasi B. Mungkin nggak saya latihan bersama orang A, saya latihan bersama orang B. Mungkin nggak program latihan saya A, B, C, D, saya ganti jadi D, C, B, A misalnya. Jadi variannya banyak sekali untuk mengatasi yang namanya kejenuhan tadi. Termasuk juga kayak tadi misalnya, oh nggak pernah puasa, saya puasa. Durasi puasa saya rubah. Variasi, kombinasi, rotasi sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Misalnya apalagi yang lainnya lagi. Oh saya mau ada cheat meals misalnya untuk supaya biar saya bisa lebih fun. Apakah menjalankan atau punya badan yang bagus itu sesuatu yang susah? Apakah saya males untuk mempertahankannya? Jawabannya iya juga sih, tapi lebih males lagi punya badan yang jelek gitu. Nah gerakannya sederhana. Mas Gian coba kita jongkok begini aja. Jongkok coba. Iya oke. Nah ya sekarang kita berdiri lagi. Gini, Mas mau jongkok apa berdiri sih, Mas? Sabar.
kembali bersama Q&A dan langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk Gian. Mungkin pertanyaannya adalah tentang obesitas. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sudah obesitas. Dan kadang-kadang motivasi orang untuk merubah penampilannya adalah style atau gaya penampilan. Betul. Sebenarnya itu bisa menjadikan modal dasar untuk melakukan perubahan. Betul. Atau itu malah menjadi jebakan sendiri nih. Iya. Gimana, Kalau Mas? saya melihatnya dari sisi yang menguatkan hati, justru membuat orang mau jadi punya pola hidup sehat memang berawal dari visual. Jadi ada istilah yang mengatakan garis tipis antara kontribusi dan signifikansi. Kontribusi itu adalah buat kita sendiri, signifikansi adalah apa kata orang. Contoh misalnya hari ini teman-teman pada senang misalnya mau ikutan lagi musimnya high rock, semua mau ikutan Iya, high high rock. rock. Lagi musimnya padel, semua mau ikutan padel. Lagi musimnya lari, semua mau ikutan lari. Kalau ditanya sebenarnya dia lari atau padel atau di high rocks untuk kesehatan dia atau dia ingin dipandang sebagai orang sehat. Nah garisnya tuh tipis. Yang bisa tahu jawabannya dia sendiri. Tapi poin dari cerita ini dua-duanya baik adanya. Kenapa?